Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan bahas terkait dengan jalur penelusuran minat dan prestasi PMDP, di mana di Poltekkes Kemenkes Surabaya. Ini yang ditunggu-tunggu oleh banyak siswa-siswa SMA dan juga MA, baik negeri dan swasta, yang ingin masuk ke Poltekkes Kemenkes Surabaya. Nah, ini adalah jalur awal sendiri, jalur terkait dengan jalur penelusuran minat dan prestasi. Kita simak panduannya. Yang pertama, di jalur apa sih itu PMDP? PMDP atau penelusuran minat dan prestasi adalah jalur seleksi bagi siswa-siswi berprestasi dari suatu sekolah yang ingin melanjutkan pendidikan di Poltekkes Surabaya. Nah, apa saja sih prestasinya di sini? Prestasinya adalah nilai rapot dan juga prestasi akademik dan juga non akademik. Nah, berikut ini adalah jadwal penting yang harus kalian ketahui. Pendaftarannya adalah baru bulan kemarin di akhir, yaitu 29 Januari sampai 29 Februari jam 24.00. Ingat, Poltekkes Kemenkes Surabaya ini terakhir. Jadi paling akhir tanggal 29 Februari itu penutupan. Nah, pengumumannya adalah tanggal 8 Maret untuk pengumuman seleksi pertama, baru kemudian seleksi kedua yaitu uji kesehatan tanggal 15 sampai tanggal 17 Maret. Setelah uji kesehatan, pengumumannya tanggal 22, daftar ulangnya tanggal 25 Maret sampai 1 April. Kalau SNBP tanggal 20, pengumuman tanggal 26 Maret. Jadi bisalah ini dipakai sebagai alternatif jika kalian ingin melanjutkan ke bidang kesehatan untuk D3 dan juga D4. Ini sebagai pilihan yang menarik dan juga bisa menjadi salah satu pilihan kalian. Bahkan untuk anak-anak yang dirasa tidak masuk di eligible, bisa masuk untuk jalur jurusan-jurusan kesehatan di Poltekkes Kemenkes Surabaya. Nah, di Poltekkes Kemenkes Surabaya itu tidak hanya di wilayah Surabaya saja, tapi dia juga terbagi di wilayah sekitaran Surabaya. Nah, ada beberapa kampus yang ada di Poltekkes Kemenkes Surabaya. Untuk jurusan keperawatan itu ada kampus Sutomo, di kampus Sidoarjo dan di kampus Tuban. Nah, untuk jurusan yang kebidanan ada 4 kampus juga. Ada kampus Sutopo di Surabaya, kampus Bangkalan, Magetan, dan juga Bojonegoro. Sedangkan untuk kesehatan lingkungan ada di kampus Surabaya dan Magetan. Kalau teknologi elektromedik ada di kampus Surabaya. Sedangkan untuk kesehatan gigi ada di kampus Surabaya juga. Teknik laboratorium medis ini juga di kampus Surabaya, dan gizi itu juga di kampus Surabaya. Jadi beberapa banyak yang di kampus Surabaya dan beberapa juga terbagi di beberapa wilayah Surabaya. Nah, untuk di luar Surabaya ini kebanyakan di Poltekkes jurusannya adalah D3. Nah, ini adalah lokasi-lokasinya. Ada 13 lokasi. Dari Surabaya ada di Pucang, ada juga di Karamenjangan. Kalau di Tuban itu ada di Jalan Dr. Wahidin. Kemudian di Bangkalan juga ada, Magetan, Bojonegoro. Jadi ketika kalian di wilayah sekitaran Bojonegoro, di wilayah Lamongan, Tuban, kemudian di wilayah bahkan Jawa Tengah yang memang dekat pengen dengan jurusan keperawatan atau jurusan yang ada di Poltekkes Surabaya, bisa dicari di dekat-dekat sana. Jadi tetap memang naungannya adalah naungan di Kemenkes Surabaya, tapi dia kelasnya di kampusnya sana, di kampus Tuban, Bangkalan, dan di luar-luar situ. Nah, tapi semuanya kebanyakan di pilihannya adalah D3. Nah, untuk jalur Poltekkes mekanismenya seperti apa sih? Mekanismenya adalah ada 2 tahap. Jadi tahap pertama adalah seleksi akademik dan prestasi. Jadwalnya tadi di awal sudah
terpampang. Kemudian seleksi yang kedua adalah uji kesehatan. Nah, jadi ketika kalian diterima Poltekkes di tahap 1, itu nanti ada yang namanya utama dan juga ada yang namanya cadangan. Nah, jangan berkecil hati, yang ada di cadangan itu adalah kesempatan kalian juga untuk bisa diterima, karena biasanya ini masih dites di uji kesehatan. Di uji kesehatan itu juga ada tesan seperti tes psikotes, itu juga ada. Nah, di Poltekkes meskipun ini namanya jurusan prestasi, dia juga ada biaya pendaftarannya, yaitu sebesar 50.000. Nah, untuk biaya tahap 2 di uji kesehatan ini akan diumumkan di selanjutnya, biasanya sekitar 250 sampai 300, biasanya segituan. Nah, syaratnya apa sih sebenarnya untuk kita menjadi calon peserta di Poltekkes Kemenkes? Sebenarnya syaratnya ini tidak terlalu tinggi dan juga normal saja seperti dengan universitas yang lainnya. Statusnya WNI, kemudian jurusannya boleh dari IPA, boleh dari MA, kemudian boleh dari IPS. Lulusannya adalah tahun 2024. Nah, khusus jalur yang teknologi laboratorium medis, dia harus IPA. Jadi IPS tidak boleh. Nah, badannya sehat, tidak buta warna, tidak tuna fisik dan lain sebagainya. Karena terkait ini adalah ketika menjalankan tugas keprofesionalan menjadi seorang yang ada di bidang kesehatan. Apalagi buta warna ya, itu sangat menjadi urgensi di Poltekkes ini. Nah, untuk kalian yang ingin mendaftar di Poltekkes jalurnya D4 kelasnya internasional, ada tambahan tes lagi, yaitu ada tes wawancara peminatan disertai TOEFL yang ITP. Jadi ITP itu yang kelasnya sudah kelas tinggi. Nah, untuk tinggi badan ini juga diperhatikan di dalam Poltekkes. Keperawatan, kebidanan, kesehatan lingkungan, teknologi elektromedik, kesehatan gigi, kemudian teknologi laboratorium medis dan gizi. Nah, semuanya ada batas minimalnya. Jadi diukur terlebih dahulu, bisa diselisih tambahi 3 cm atau 2 cm, karena biasanya berbeda ukuran yang ada, standar ukuran yang ada di UKS di sekolah kalian dan juga standar ukuran yang ada di Poltekkes. Ini perlu diperhatikan. Nah, syaratnya untuk akademik tadi yang sudah sedikit saya singgung, ada nilai rapot, kemudian ada juga aspek penilaian lainnya dan juga peserta yang telah diterima seleksi. Kita bahas nilai rapot dulu. Nah, di dalam nilai rapot ada batas minimalnya dari KKM sekolah, dan ini yang diambil adalah aspek pengetahuan. Biasanya kalau di sekolahan yang masih menggunakan kurikulum 2013 itu ada yang namanya pengetahuan dan juga keterampilan. Nah, yang diambil adalah pengetahuan saja, bukan ditambah dibagi 2. Salah. Jadi hanya aspek pengetahuan saja dari semester 1 sampai semester 5. Kalau sudah digabung untuk yang sekolahnya kurikulum merdeka, ya diambil nilai itu aja. Nilainya minimal adalah 75 dan tidak semua mapel, hanya 3 mapel saja: matematika, bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Matematikanya bagaimana? Peminatan atau wajib? Yang wajib. Yang diinputkan di rapor skalanya adalah skala 10 sampai 100, bukan skala 0 sampai 4. Kalau 0 sampai 4 itu masuknya nanti di universitas, tapi kalau standarnya yang ada di Poltekkes itu adalah 10 sampai 100. Itu. Nah, akreditasinya minimal B. Jadi sekolah kalian silahkan dicek di bagian tata usaha atau di bagian operator sekolah atau yang lainnya,
silakan dicek akreditasi sekolah kalian adalah akreditasinya apa. Jika minimalnya adalah B, maka silahkan untuk mendaftar. Tapi kalau di bawah B, C, dan lain sebagainya, itu pasti akan ditolak. Karena ada batasnya, minimal akreditasinya adalah B. Nah, kemudian prestasi non-akademiknya yang apa sih? Jadi kejuaraan lomba olahraga, karya ilmiah, itu semua juga bisa untuk dimasukkan. Tapi ini tentunya adalah sertifikat juara, bukan sertifikat peserta. Jadi harus juara. Tingkatnya apa? Tingkatnya bisa tingkat internasional, nasional, dan yang paling rendah adalah tingkat kabupaten. Nah, juga untuk prestasi non akademik, calon peserta ini yang memiliki atau memiliki kemampuan hafalan untuk hafiz Al-Quran minimal 3 juz. Ini ada bukti surat keterangannya, dan juga nanti akan diuji wawancara. Itu bisa dimasukkan di dalam Poltekkes ini, di dalam prestasi non akademik ini. Itu sebagai penunjangnya loh ya. Nah, peserta yang telah diterima seleksi jalur PMDP tapi ketika di SMA-nya atau di MA-nya itu dinyatakan gugur atau tidak lulus, maka di Poltekkesnya juga tidak lulus. Gitu ya. Karena Poltekkes masih pengumumannya bulan 3, sedangkan di SMA bulan 3 kalian masih belum lulus, atau di MA kalian masih belum lulus. Jadi ketika di sekolahan kalian ternyata kalian tidak lulus, maka di Poltekkesnya juga otomatis juga tidak lulus. Begitu. Nah, pilihan jenjangnya yang apa saja nih? Nah, ini yang kadang itu membuat para siswa itu kebingungan. Jadi di dalam Poltekkes itu nanti kalau kalian pilih daftar, itu daftarnya ada 2 pilihan, D3 dan juga D4. Nah, ketika kalian milih salah satu, berarti ketika kalian klik yang daftar D3, berarti kalian harus bayar 50.000 di D3. Pilihannya adalah pilihan pertama D3, 2 D3, 3, pilihan ketiga adalah D3. Sedangkan kalau misal D4, pilihan pertama D4, kedua D4, 3 adalah D4. Tidak boleh dicampur, karena daftarnya beda, jurusannya juga, jenjangnya juga beda. Jadi kalian harus difikirkan mau yang D3 atau mau yang D4. Nah, kalau D3 pilihan pertama dan kedua, kalau misal kalian pengen saya mau di wilayah Surabaya, oke silahkan. D3 yang pertama di Surabaya, yang kedua adalah Surabaya. Tapi yang ketiganya, pilihan pertama, kedua di Surabaya, tapi yang ketiga itu hanya boleh memilih satu dari 5 program studi ini. D3 Bojonegoro, D3 Bangkalan, D3 Magetan, D3 Tuban, dan juga D3 Sanitasi Magetan. Tidak boleh pilih yang lain. Misal pilihan pertama adalah keperawatan di Surabaya, yang kedua keperawatan di Surabaya tapi yang di Sutopo, bukan di Sutomo. Nah, yang ketiga kalian milih kebidanan yang di Surabaya, enggak bisa. Karena yang ketiga harus milih dari 5 program studi ini. Kalau pilihan ketiga ini tidak memenuhi ketentuan, maka panitia berhak menentukan dan mengarahkan pilihan tersebut. Jadi kalian nanti akan diarahkan kemana sesuai dengan yang dipilihkan oleh panitia. Ini hanya untuk D3. Begitu. Nah, apa sih yang perlu disiapkan untuk daftar di Poltekkes? Yang pertama adalah email aktif. Yang kedua adalah foto setengah badan, latar belakangnya adalah merah dan biru. Kalau bisa, pakailah seragam sekolah masing-masing. Itu menjadi poin plusnya. Poin plusnya artinya kalian bersungguh-sungguh, bukan foto selfie, bukan foto yang asal-asalan. Maksimalnya adalah 2 MB. Kalian kompres bisa, kalian edit di Photoshop atau di Google kompres silahkan. Pokoknya maksimalnya adalah 2 MB. Latar belakangnya adalah merah, backgroundnya merah atau biru. Nah, kemudian nilai yang dimasukkan tadi, yang diinputkan adalah pengetahuan saja.
peminatan matematika, pelajarannya adalah matematika, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Tidak digabung. Kemudian untuk Poltekkes nanti siapkan scan rapot. Biasanya di Poltekkes ini nanti akan mengupload rapot kalian yang semester 1 sampai semester 5. Kemudian kalian juga akan mengisi 3 nilai ini. Nanti akan disamakan, disinkronkan apakah sama apa enggak. Terus silahkan membawa kakak ya. Kakak, kartu keluarga. Jadi karena di sana itu nanti ada penginputan nama keluarga, ada ayah, ada ibu, kemudian pekerjaan ayah, pekerjaan ibu dan lain sebagainya. Alamat rumah, saudara. Nah, kemudian juga input satu prestasi lomba, satu yang tertinggi. Bukan 2, bukan 3, bukan 5 dijadikan satu PDF, enggak, tapi satu saja prestasi juara lomba. Maksimalnya adalah 2 MB. Nah, tentunya di setiap jalur itu pasti ada yang khusus untuk jalur yang keluarga yang tidak mampu. Nah, kalau di Poltekkes sama seperti di tahun-tahun sebelumnya, namanya adalah jalur gakin atau keluarga miskin. Nah, isiannya untuk pendaftar bisa memasukkan slip gaji atau surat keterangan penghasilan orang tua, ini didapatkan di lurah biasanya. Kemudian surat keterangan tidak mampu. Yang punya KIP silakan dimasukkan KIP-nya, yang punya PKH silakan dimasukkan fotokopi PKH-nya, fotokopi KK, fotokopi KTP orang tua 1 lembar, sudah jelas di situ. Kemudian fotokopi rekening listrik dan air selama 3 bulan terakhir. Kalau tidak berlangganan air pakai PDAM, bisa melampirkan surat keterangan dari RT setempat terkait dengan air, dan itu nanti ada tanda tangan materai, jangan lupa materainya. Kemudian foto rumah tempat tinggal yang dibuktikan dengan surat dari RT bahwa rumah tersebut benar miliknya, atau sewa, atau ngekos, atau mungkin ngontrak, nanti ada fotonya. Kemudian foto rumah ini disertakan dari tampak depan, ruang tamu, dapur, dan juga kamar mandi. Nah, bagi pendaftar gakin ini yang memiliki KIP, cukup menyertakan fotokopi kartu KIP pada panitia pada saat uji kesehatan. Nah, tentunya semua berkas ini dimasukkan dalam satu amplop, diberi identitas nama, nomor pendaftaran, dan juga prodi pilihan. Nah, jika semuanya sudah beres di tahap 1, kalian masuk ke dalam tahap kedua. Tahap kedua ini adalah tahap kesehatan, di mana tahap kesehatan ini meliputi pemeriksaan umum banyak terkait dengan tinggi badan, berat, gigi, dan lain sebagainya. Pakai foto torak, psikotes laboratorium, sehingga tadi yang sudah saya bilang biasanya mereka bayar lagi antara 250 sampai 300. Untuk tahun ini masih belum tahu berapa, biasanya nominalnya keluar pada saat nanti pengumuman untuk diterimanya di seleksi kedua. Nah, ini adalah besaran UKT-nya. Sama seperti tahun kemarin, untuk D3 variatif antara 4.500.000 sampai 6.500.000. Kalau yang D4 sekitar 6 juta sampai 7 juta. Jadi itu yang difikirkan kalau misalnya UKT. UKT dibayarnya per semester, bukan dicicil. Ini tidak ada untuk yang peraturan yang ada di Poltekkes Kemenkes. Nah, yang terpenting lagi adalah biaya yang sudah dibayarkan tidak bisa ditarik kembali dengan alasan apapun. Maksudnya di sini adalah ketika kalian siswa itu masuk eligible. Nah, dia menginginkan jurusan yang berbau kesehatan. Contohnya adalah gizi atau mungkin keperawatan. Di SNBP dia juga ikut keperawatan, di Poltekkes juga ikut keperawatan. Nah, kita lihat jadwalnya. Di Poltekkes tanggal 22 itu sudah pengumuman. Nah, untuk
pembayaran daftar ulang itu tanggal 25 sampai April. Sedangkan untuk yang SNBP tanggal 26 adalah pengumumannya. Nah, ini bisa diakali. Ketika kalian keterima SNBP, yang Poltekkes masih bisa untuk mundur karena ini masih belum bayar. Tapi kalau misal kalian yang SNBP gagal, kalian masuk SNBT, Poltekkes otomatis kalau kalian pengen punya bangku, kalian harus membayar. Nah, bayarnya sampai dari tanggal 25 sampai tanggal 1 April atau tanggal berapa tadi? Sampai April. Nah, SNBT itu nanti lepas tanggal itu biasanya bulan Mei atau Juni. Ketika diterima SNBT, kalian tidak bisa menarik uang yang sudah kalian bayarkan di Poltekkes Kemenkes. Karena sudah ada nanti di dalam panduannya ada surat pernyataannya bahwa tidak akan menarik biaya apapun sepeser pun. Itu. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jika ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar. Insya Allah saya akan balas satu persatu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.